Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto tampaknya sudah mengantisipasi dia bakal ditersangkakan dan dia juga tidak mau sendirian masuk penjara. Dalam bahasa yang lain, ini Hasto sudah menyiapkan amunisi untuk menghadapi pertempuran yang diperkirakan akan berdarah-darah, dalam tanda petik ya, antara dia dengan mantan kader, mantan petugas partainya, yakni Jokowi dan keluarganya. Selain Hasto sudah menyiapkan puluhan video berupa dugaan tidak pidana korupsi, lengkap dengan alat-alat buktinya ini, yang disebutnya dugaan korupsi terhadap sejumlah petinggi negara. Sebagaimana dikatakan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli, Hasto ternyata juga mengambil langkah, sudah mengamankan dokumen yang tidak kalah mematikan berkaitan dengan korupsi ini dan dititipkannya kepada sahabatnya Koni Rahakundini yang kini bermukim di Rusia. Dan tentu belum lupa ya, Koni Rahakundini adalah orang yang pertama kali membongkar bahkan menyampaikan kepada Hasto bahwa dia akan ditersangkakan gitu. Dan ini pengakuan Koni, dia mendapat kabar itu dari sumber yang dia sangat percaya, makanya dia bela-belain kemudian pulang dari Rusia ke Indonesia untuk menyampaikan hal itu kepada Hasto. Koni menyampaikan pengakuannya itu bahwa dia menyimpan dokumen rahasia dan penting milik Hasto. Ini kata dia untuk langkah antisipasi, dia sudah mencatatkan dokumen-dokumen itu ke notaris di Rusia. Ini berbekal pengalaman sebelumnya ketika sopirnya Hasto itu kan buku hitam catatan PDIP itu kan dirampas oleh penyidik di KPK. Koni menyampaikan hal itu Kamis malam waktu Rusia melalui akun Instagramnya yang kini menyebar luas di media sosial dan menjadi pemberitaan di berbagai media online maupun televisi. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur, tetapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara semua orang tahu dong beliau Katolik dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya.
Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima. Nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang, Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Ini serem juga ya ancamannya. Sebelumnya Guntur Romli, ini juru bicara PDIP kan menyatakan bahwa dia telah menyaksikan beberapa video pilihan yang dikumpulkan Hasto dan dia yakini apabila video tersebut dirilis maka akan menggemparkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi serta publik opini. Jadi seperti yang saya sebut sebelumnya, ini Hasto nggak mau masuk penjara sendirian dan dia juga nggak mau mati sendirian. Jadi prinsipnya tiji tibe. Kalau mati siji atau satu mati, yang semua harus mati juga gitu. Seperti dikatakan oleh Guntur Romli, video-video itu berisi nama-nama yang ketika nanti menyebar ke publik akan sangat mencengangkan. Nah, kalau kita menyimak pernyataan Koni, tadi dia menyebut sejumlah nama, termasuk 2 kakak beradik yang pernah dilaporkan ke KPK, gitu ya. Artinya berarti ini bukan hanya keluarga Jokowinya saja ya, karena tadi kan Koni juga menyebut nama Erlangga Hartarto, ini sekarang menjadi Menko Perekonomian. Jadi artinya selain keluarga Jokowi, berarti ada juga pejabat-pejabat lain dong ya, yang data-datanya disimpan oleh Hasto Kristianto. Dicanggih juga ini ya. Selain video, ada dokumen-dokumen yang sekarang sudah disimpan, diamankan oleh notaris di Rusia. Kita bisa menduga bahwa kakak beradik yang dimaksud oleh Koni tadi adalah 2 putra Pak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden dan Kaisang Pangarep yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Pada bulan Januari tahun 2022, dosen UNJ ini yang juga dikenal sebagai aktivis senior, Ubaidillah Badrun, itu kan melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan peristiwa tahun 2015 saat ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai yang fantastis 7,9 triliun. Ini PTSM adalah anak perusahaan dari Sinarmas Group. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung itu hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, kata Ubaidillah Badrun. Yang dimaksud anak presidennya adalah Gibran dan Kaisang, sementara petinggi perusahaan PTSM ini adalah eksekutif top di Sinarmas Group yang pernah kemudian menjadi duta besar di Korea Selatan dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yakni Gandhi Sulistiono. Menurut Ubaidillah, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan itu semua dilakukan dalam waktu yang tidak terlampau jauh. Dan setelah itu kemudian anak presiden, Gibran dan Kaisang ini membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar. Dan itu menurut Ubaidillah Badrun merupakan tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapat penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden. Namun laporan tersebut nggak pernah ditindaklanjuti oleh KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri. Dan ketika ribut-ribut penggunaan private jet Kaisang dan istrinya ke Amerika Serikat, Ubaid itu juga kembali melaporkan Kaisang. Kali ini malah bersama Pak Jokowi karena diduga menerima gratifikasi. Ya logikanya kalau dia bukan anaknya Jokowi, nggak mungkin dia mendapat fasilitas ya. Kaisang dan Erina mendapat fasilitas jet gratis ke Amerika Serikat, walaupun belakangan diakui katanya mereka membayar masing-masing 90 juta, jadi bukan gratisan. Ubaidillah Badrun juga kembali menanyakan laporan sebelumnya terhadap Gibran dan Kaisang. Namun sampai sekarang ini hampir 3 tahun, nanti Januari nanti tahun depan itu pas 3 tahun berlalu, belum ada tindakan apapun dari KPK. Apakah yang dimaksud oleh Koni 2 kakak beradik tadi kasusnya yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, atau Hasto itu mengantongi bukti-bukti lain gitu yang mungkin yang disebut lebih menggemparkan
gitu yang oleh KONI disebut bisa jadi bom waktu. Kalau bom waktu ini kan waktu-waktu bisa meledak begitu ya, kalau timernya di setel gitu ya. Jadi tampaknya ini benar-benar akan jadi perang bubat ini antara Hasto, CQ PDIP melawan Jokowi dan keluarganya serta para pejabat tinggi yang menjadi kroninya. Semuanya ya gara-gara katanya Jokowi dan anak menantunya itu dipecat oleh PDIP. Tapi saya kira itu hanya puncaknya saja lah, karena perselisihan atau perseteruan di antara mereka ini sudah berlangsung lama, dimulai ketika Jokowi keinginannya untuk maju 3 periode ditolak oleh Ibu Megawati, dan ini kemudian karena PDIP yang mengusung Pak Jokowi dan kemudian ikut menentangnya, ya partai-partai lain yang tadinya menyepakati untuk 3 periode jadi balik badan juga, dan ini rupanya membuat Pak Jokowi sangat marah dan mungkin dendam ya pada PDIP. Dan kemudian berlanjut karena dia tidak bisa 3 periode, dia kemudian menjadikan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dengan menabrak semua aturan, dan ini yang sering dikecam oleh petinggi-petinggi PDIP sebagai tindakan yang melabrak konstitusi. Tapi kalau lihat yang dikatakan oleh KONI ini kelihatannya bukan hanya melawan Jokowi dan keluarganya, tetapi ini PDI dan Hasto itu akan juga melawan para pejabat tinggi yang menjadi kroninya. Mungkin mereka akan mempersoalkan mengapa kasusnya Hasto yang dalam tanda petik itu hanya kecil karena 600 juta diuber sampai habis-habisan itu, sementara banyak kasus lain yang nilainya jauh lebih besar, bahkan miliaran, bahkan triliunan, itu sampai sekarang tidak dikutak-kutik oleh KPK. Itu saya kira yang mungkin yang membuat PDIP juga merasa diperlakukan tidak adil. Jadi ini makin seru ya. Karena saya jangan hanya gelar tikar, tapi siapkan juga cemilan dan kopi untuk terus menyaksikan perkembangan politik yang sangat menarik ini. Yang jadi pertanyaan kemudian di mana posisi Pak Prabowo itu? Karena di satu sisi tentu dia mengaku sebagai muridnya Pak Jokowi dan dia pasti merasa berhutang budi kepada Pak Jokowi yang sudah menjadikannya sebagai presiden karena mendukung dia pada Pilpres kemarin. Tapi di satu sisi dia juga punya hubungan yang cukup dekat dengan Ibu Megawati dan juga membutuhkan kehadiran PDIP di pemerintahannya. Tapi sekarang ini gara-gara Jokowi membuat rencana pertemuan, apalagi kemudian menarik PDIP ke pemerintahan, itu sampai sekarang tidak juga terwujud. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.